Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Dan untuk mengolah data dan informasi pada komputer memerlukan tiga elemen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dapat dijamah. Hardware sendiri mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada input device yang berfungsi memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer atau untuk memberikan perintah operasi yang akan dilakukan, diantaranya yaitu seperti keyboard yang berfungsi untuk menginputkan data dengan cara mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Contohnya lagi seperti mouse yang berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. Dan contohnya lagi yaitu scanner yang berfungsi untuk membaca sebuah dokumen, baik gambar maupun teks yang disimpan secara digital. Jenis yang kedua dari hardware yaitu ada proses device. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output, seperti CPU. Nah, CPU sendiri adalah jantung fisik dari seluruh sistem komputer. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan, termasuk perangkat input atau output, dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Dan CPU inilah data yang diinput diproses agar mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Jenis yang kedua, yang ketiga yaitu output device. Output device yaitu untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan, dan hasil pengolahannya dapat berupa teks, gambar, ataupun suara, seperti monitor, printer, serta speaker, dan lain-lain. Jenis hardware yang keempat yaitu storage device. Storage device adalah suatu media penyimpanan pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data, seperti hard disk, flash disk, CD, RAM, dan lain-lain. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu atau sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Software sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama software sistem operasi. Software sistem operasi ini yaitu sekumpulan program yang dibuat untuk melayani program-program lain, serta sebagai daemon untuk pengguna komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, di antara software sistem operasi yang ada di komputer yaitu Windows,
Linux, serta Mac. Dan jenis yang kedua dari software yaitu software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi dan digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsi masing-masing. Contoh umumnya kalau di dalam komputer yaitu Microsoft Office, CorelDRAW, browser, dan lain-lain. Dan yang terakhir, item yang penting dari komputer yaitu brainware. Nah, brainware ini adalah manusia atau seseorang yang terlibat untuk mengoperasikan serta mengatur sistem komputer atau bahasa umumnya yaitu user atau programmer. Nah, di dalam brainware ini ada dua jenis. Yang pertama, literat komputer, yaitu orang yang hanya punya pengetahuan dan pemahaman bagaimana tentang cara menggunakan komputer. Jenis yang kedua dari brainware yaitu kompeten komputer. Kompeten komputer yaitu user yang menguasai terminologi komputer, menguasai fungsi sistem komputer, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer. Nah, dan ketiga elemen ini mulai dari hardware, software, serta brainware itu saling melengkapi satu sama lain. Karena misal hardware yang tidak ada atau rusak, maka tidak ada wadah bagi brainware untuk menjalankan software. Begitu juga apabila software tidak ada, maka hardware tidak akan berfungsi tanpa software. Dan begitu juga apabila brainware-nya tidak ada, maka hardware dan software-nya tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya user atau pengguna. Maka dari itu ketiga-tiganya ini harus sama-sama ada. Ya, mungkin segitu saja penjelasan atau pembahasan dari saya terkait komputer. Semoga dengan adanya penjelasan ini teman-teman bisa lebih mengerti tentang komputer. Oke, saya akhiri penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.